Saya melihat posisi Mabes Polri datang di UIN Wali Songo yang ditemui oleh Prof. Arief Junaidi, itu kedatangannya itu hanya nazira, Mas, tidak basyira. Hanya nakut-nakuti, memberikan pemetaan konflik yang akan ditimbulkan. Jadi tidak memberi basyira, tapi nazira, nakut-nakutin, Mas. Harusnya Mabes Polri kan juga harus memberikan basyira, memberikan pandangan yang membahagiakan bahwa pelaksanaan seminar ini nanti akan terjadi happy ending, akhir sebuah kebahagiaan dari diskursus ilmiah dengan tercerahkannya masyarakat. Harusnya kan begitu. Dan yang tidak enak kan publik, Mas, yang masuk di beberapa sosial media yang saya lihat, namanya masyarakat publik kan pandangannya itu variatif. Ada yang membandingkan, kenapa di Robitoh tanggal 7 tidak diberikan naziro dalam bahasa saya, tapi di UIN Wali Songo diberikan naziro, pemetaan konflik yang bisa mempengaruhi psikis ketua panitia, katakan begitu. Tapi terlepas dari itu, sama bahas itu kan ya. Tapi terlepas dari itu, Mas, kita mengapa mendukung negara dan kita mengapa perlu negara? Karena kita meyakini negara lah yang akan bisa menjaga maqasidus syariah, Mas. Maqasidus syariah itu artinya tujuan dari diberlakukannya syariat dari nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad, yang itu terekam dalam Al-Quran, yang simpulannya ada 5 setidaknya yang kita lihat. Kalau di Jawharatul Tauhid ada 6, tapi saya ingin mengambil 5 saja. Pertama adalah hifdzuddin, negara itu harus menjaga agama sesuai dengan konsep negara Pancasila. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau tentara itu kan menjaga negara, kalau polisi itu kan menjaga sipil. Kalau sipil tidak bisa menjaga jiwa masyarakat sipil, kalau polisi tidak bisa menjaga masyarakat sipil, saya katakan gagal. Makanya pembatalan yang dilakukan oleh UIN Wali Songo Semarang, karena efek nadira tadi, efek pihak kepolisian Mabes yang nakut-nakuti tadi, ini merupakan kegagalan dari pihak kepolisian terkait dengan keamanan sipil, Mas. Nah, yang ketiga, kewajiban negara itu kan hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal itu artinya semua hal yang bisa mempotensikan akal pikiran manusia itu harus didukung dan harus dibuka seluas-luasnya untuk anak negeri ini, biar terpotensikan akal pikirannya yang pada akhirnya akan bisa merasakan, berpikir secara mendalam, dan akan berpartisipasi bersama-sama untuk membangun peradaban negeri ini. Sesuatu yang berhubungan dengan potensi pikiran, kemudian dihentikan, ini kan sama halnya negara membungkam pengembangan potensi anak negeri, dan ini melanggar maqasidus syariah yang ketiga, yaitu hifdzul akal tadi. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Oke, saya lewati. Yang terakhir adalah hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Negara kita sudah saatnya mempublikasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang duduk persoalan nasab Nabi itu seperti apa. Dan ini luar biasa. Ulama-ulama kita sebelum Kiai Imad memahami nasab Nabi dari perspektif husnuzon. Nah, kemudian ada banyak peristiwa yang dilatar belakangi kehadiran sosok-sosok yang mengaku status cucu Nabi itu yang berdampak sosial yang luar biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Dampak negatif dalam ruang publik, dalam ruang sosial, yang kenegatifannya ini ditimbulkan oleh para oknum-oknum habaib yang notabene menggunakan status sebagai cucu Nabi. Lah, ternyata sekian abad berbasis husnuzon, muncul sosok Kiai Imad yang betul-betul memberikan pencerahan secara keilmuan, bahkan didukung lintas disiplin ilmu, baik filologi maupun DNA. Ini artinya pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk hifdzul akal dan sekaligus sebagai upaya untuk menjaga al-irdu, harkat dan martabat umat manusia, Mas. Ini kan bagian daripada hal yang harus dijaga negara. Salah satu piranti negara adalah kepolisian yang menjaga sipil. Nah, maqasidus syariah yang saya sebutkan ini sebagai bagian daripada kewajiban negara, sementara
alat negara yang diharapkan bisa mengawal maqasidus syariah, pengembangan akal dan menjaga harkat martabat ini, menghentikan atau istilah saya itu memberikan, menakut-nakuti dengan pemetaan konflik, dengan peta konflik, itu sama halnya ke pihak kepolisian lepas tanggung jawab, Mas. Kalau saya jadi presiden, saya copot itu Kapolri itu, Mas. Karena tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Ini saya berbicara sebagai masyarakat akademik, Mas. Karena dalam kondisi apapun, itu mencederai pengembangan potensi akademik dan mencederai harkat dan martabat umat manusia untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan kedustaan yang selama ini berlangsung dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Karenanya sebenarnya luar biasa UIN bisa memberikan peluang kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang duduk persoalan. Toh UIN sangat objektif, tidak hanya mengundang Kiai Imad, tapi juga mengundang pihak Rabitoh untuk mempertanggungjawabkan tesisnya yang mengklaim sebagai cucu Nabi yang disalahgunakan kebanyakan para oknum-oknum habaib yang berdampak bahaya kepada umat manusia di negeri ini, masyarakat ini, rakyat ini, yang notabene adalah tanggung jawab pemerintah yang harus dikawal oleh pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian tahunya hanya nadhiro, nakut-nakuti, tidak bisa memberi basyiro, yaitu memberikan sebuah gambaran kebahagiaan hidup di negeri ini dengan segala keamanan yang akan dijaga oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Mas Ujo. Ya, baik. Artinya ketika yang Anda harapkan ketika polisi membaca ada potensi kerusuhan, Anda mengharapkan bahwa siap seminar dilakukan, polisi siap mengamankan terhadap proses seminar itu. Mestinya seperti itu yang ingin Anda harapkan. Itu dengan yang segala kita konsekuensi inginkan itu. Ya, baik. Kalau lembaga ilmiah seperti universitas saja mau bicara ilmiah itu ditakut-takuti atau tidak dilindungi, tidak dihormati oleh lembaga kepolisian, malah ditakut-takuti tadi kan dengan analisis keamanan mereka. Lalu siapa yang atau lembaga mana lagi yang akan bisa mendudukkan persoalan ini secara ilmiah begitu yang ada di dunia fisik ya. Karena kalau virtual ya di Padasuka masih bisa gitu kan. Tapi kalau secara fisik itu kan lembaga ilmiah itu ya kampus UIN. Kenapa UIN? Karena UIN adalah lembaga yang universitas yang memang mengembangkan ilmu keagamaan yang dekat dengan isu-isu persoalan nasab ini begitu loh. Mosok mau di Unair di tempat saya kan nanti nggak enak kan, ini memang harusnya UIN begitu. Oleh karena itu polisi harusnya memang menjaga hak-hak publik, hak-hak dunia akademik ketika mereka akan melaksanakan seminar-seminar ilmiah yang notabene adalah mendewasakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat menjadi semakin lebih bijak dalam menghadapi isu yang namanya isu nasab. Nah, dengan tadi dikatakan oleh Kiai Ubaidillah bahwa ini nanti akan memberikan kesempatan yang sama antara pihak Kiai Imad dengan pihak Rabitah Alawiyah, itu kan sudah itu imparsialitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau sudah imparsial, sudah netral, sudah balance memberi kesempatan, lalu masih ada pihak-pihak yang justru ingin mengganggu. Nah, Polri harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini, karena ini bukan forum untuk provokasi, bukan forum untuk mengadili, tapi forum untuk mencari titik temu dan mencari kebenaran ilmiah. Kurang apa lagi gitu loh. Makanya memang tadi sekali lagi ini perlu klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi dan Polri tidak bisa menjamin, justru muncul spekulasi-spekulasi yang bisa merugikan Polri. Oh, pantes polisi tidak bisa menjamin karena apa? Polisi dekat dengan Habib Lutfi. Beliau adalah one team press dan semua orang tahu di tempatnya Habib Lutfi itu kalau acara pertemuan ada para muhibin, banyak sekali muhibinnya tuh polisi-polisi, yang saya juga pernah ke sana kok. Kapolres kumpul, ada Kapolda dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan, maka akan memunculkan sebuah spekulasi bahwa seolah-olah Polri ini tunduk kepada Habib Lutfi dan yang notabene dekat dengan Pak Alawi. Itu yang harus dijaga oleh institusi negara yang namanya Polri.
Ya, himbauan terhadap Kapolri bagaimana, Prof? Saya Mungkin menghimbau masukan. Kapolri harus menyiapkan pasukannya untuk jaga kalau ada nanti setelah ini katakanlah ditunda atau gagal, ya kesempatan berikutnya harus dijaga oleh kepolisian. Mosok jaga seminar enggak bisa, jaga demo bisa kok, gitu kan? Ini kan seminarnya terjadwal. Kalau demo kan nggak terjadwal, kayak kemarin demo yang mahasiswa Kamis itu kan nggak terjadwal, mungkin agak kaget begitu ya. Kalau ini kan terjadwal, mosok Polda Jawa Tengah juga nggak mampu, padahal Kapoldanya mau jadi gubernur gitu kan. Mantan Boleh Kapolda. masuk, boleh menyela nggak Mas? Oh iya, sedikit ya. Dalam analisis saya, Polri menyalahi kewenangan tugas. Seharusnya ini kan kewenangan Kapolda, Mas. Bukan kewenangan Mabes Polri. Saya sebagai dosen sangat menyayangkan kalau saya boleh bebas secara akademik untuk mengkritisi negara ini, karena saya juga bagian daripada melaksanakan acara ini. Meskipun Win Wali Songo juga belum tentu mau. Saya sendiri sudah lepas tanggung jawab, Mas. Saya sendiri juga nggak akan datang kalau itu dilaksanakan. Sudah capek. Efek dari kerja Polri yang tidak bertanggung jawab sebagai keamanan sipil di negeri ini, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kiai Imad, ada closing statement? Apa sudah cukup? Ya, saya tadi tetap mengusulkan Forum Rektor Indonesia mengundang forumnya itu formatnya jangan forum diskusi publik, tapi diskusi terbatas. Para rektor dari mahasiswanya, ketua BEM datang di situ, kemudian para pakar sejarah diundang, ada di universitas, kemudian dari pintu gerbang polisi datang. Jadi kalau ada perusuh anti kajian ilmiah itu bisa ditendang oleh polisi. Saya yakin polisi mampu itu. Jadi itu lebih netral kalau memang dianggap perlu ya. Kalau bagi saya seorang peneliti ketika sudah meneliti, silakan publik menilai, membaca, kemudian memahami, kemudian menyimpulkan untuk diri pribadi mana yang lebih layak untuk diikuti. Itu dari sisi saya. Tapi jika negara atau pihak-pihak ilmiah seperti para rektor yang bertanggung jawab secara moral ilmiah, secara moral keilmuan untuk mencerdaskan masyarakat, maka saya sangat mengapresiasi jika Forum Rektor mengadakan acara forum diskusi terbatas, dihadiri oleh para profesor, dihadiri oleh para ketua BEM seluruh Indonesia, tetapi tidak ada masa ada baik dari yang mendukung saya maupun yang mendukung Balawi. Jadi itu dijaga oleh pihak kepolisian, saya yakin itu berjalan dengan baik ya. Demikian Mas Yusuf. Baik. Terima kasih. Kalimat pendek saya. Negara harus segera turun tangan biar rakyat tidak menjadi korban. Terima kasih Mas Yusuf. Oke. Baik, pemirsa pada Sugi TV, pada intinya masukan dari Polri diakomodir bahwa itu adalah ada potensi-potensi kerawanan sosial keagamaan berhubung akan adanya pilkada dan lain sebagainya. Maka Win Wali Songo memutuskan untuk dibatalkan. Saya tidak tahu apakah ini akan digelar kembali atau tidak. Dan sebagai pengingat bahwa pada Suka TV juga mencoba untuk lebih clear, kemudian juga lebih netral. Pada Suka TV saya tandaskan bukan sebagai provokator atau kompor seperti dikatakan Kiai Imad. Tetapi masakan apapun kalau tidak ada kompor itu tidak akan matang. Yang jelas komposisinya harus pas gitu ya, jangan sampai gosong. Baik, terima kasih Kiai Imad, terima kasih Prof Henry dan Kiai Ubadillah. Sampai jumpa. Saya yakin nanti ada solusi yang terbaik. Saya yakin nanti Wapres akan turun tangan, mudah-mudahan turun tangan terhadap polemik nasab ini dan menggelar diskusi publik di kantor Wakil Presiden. Mudah-mudahan kita doakan. Kiai Haji Ubaidillah Tamamundi juga ikut berkomentar tentang dibatalkannya diskusi di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September besok ini ya teman-teman, yang mana ada panitia sudah memberi surat edaran bahwasanya mendapatkan himbauan dari Mabes Polri karena
hal-hal yang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sehari sebelumnya itu setelah mendapatkan SMS dari pihak Robito gitu ya, besoknya mendapat kedatangan dari Polri, ada himbauan karena larangan tidak boleh katanya ya, itu menghimbau untuk dibatalkan katanya ya, untuk dibatalkan. Jadi Kiai Haji Ubaidillah ini juga ikut berkomentar tentang dibatalkannya diskusi nasab di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September tahun 2024 besok ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.